Baik, di video part 3 ini kita akan melanjutkan materi tentang teknik pengambilan sampel. Jadi tadi sudah kita jelaskan ada dua teknik utama ya, ada probability sama non probability. Nah, untuk probability ini yang lebih bagus. Yang pertama ada simple, kemudian cluster, ada systematic, ada stratified. Nah, untuk bedanya mungkin kita bisa lihat contoh di sini ya teman-teman ya. Di sini atau di gambar ini bisa kita lihat ya visualisasi dari probability sampling. Yang pertama mungkin yang paling sederhana, ini simple random sampling. Simple random sampling, setelah kita punya kerangka sampel ya dari populasi yang ingin kita teliti, maka kita akan memilih secara acak. Memilih secara acak dari populasi yang atau kerangka sampel yang kita sudah tentukan. Nah, untuk caranya bisa secara manual atau secara otomatis. Ya, secara manual berarti kita harus mungkin mirip seperti arisan. Jadi mungkin kita punya angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 50, kemudian kita acak keluar nomor 1, keluar nomor 5, nomor 4, nomor 10 ya, sampai jumlah sampelnya terpenuhi, sampai penghitungan besar sampelnya terpenuhi ya. Cara otomatis misalnya teman-teman bisa menggunakan website research randomizer ya, researchrandomizer.org. Itu bisa juga nanti menggunakan SPSS. Kemudian berikutnya adalah systematic sampling. Ya, systematic sampling ini dia itu intinya dia punya pola tertentu dalam pengambilan sampel. Ditentukan ya, mungkin tadi setelah kita punya kerangka sampel dari 1 sampai 50, kita ambil yang angka ganjil saja. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Atau kita ambil setiap jarak 2 digit, 2 angka, 1, kemudian 4, kemudian 7 dan seterusnya. Intinya sudah ada sistematika yang kita ambil untuk memilih sampel. Kemudian berikutnya adalah stratified sampling atau stratified random sampling. Bapak kasih contoh yang mudah adalah kelas. Jadi misalnya kita melakukan penelitian di sebuah sekolah menengah atas atau SMA. SMA itu kan punya kelas ya, punya kelas, misalnya kelas, saya dulu masih kelas 1, 2, 3 gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah 6, 7, 12, 13, 15 gitu misalnya ya. Jadi setiap kelas itu kita tentukan nanti kalau dia punya ABC ya dan seterusnya, kita proporsikan gitu ya, proporsikan sesuai dengan nanti jumlah sampel yang kita hitung tadi, sudah kita tentukan. Jadi proporsinya setiap angkatan atau setiap kelas kita ambil sesuai dengan proporsinya. Semakin banyak jumlahnya maka semakin banyak atau proporsi sampel yang kita ambil dari angkatan atau kelas tersebut. Sehingga nanti setiap tingkat atau setiap kelas, setiap angkatan itu dia punya perwakilan. Ya. Jadi di sini ada strata, per strata kita ambil. Terus berikutnya adalah cluster sampling. Nah, untuk cluster sampling di sini kita melakukan teknik sampel itu berdasarkan cluster. Jadi kita buat cluster baru ya. Nah, seperti ini. Ini ada yang merah, kemudian hijau warna-warna ini ya. Nah, ini kita bikin klaster baru dari yang sudah ada. Ini klasternya. Jadi ini harapannya bisa mewakili nanti. Visualisasi yang lain bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, ini visualisasi yang lain. Ini simple random sampling. Ini sama ini cluster sampling. Ini adalah visualisasi cluster atau lokasi. Nah, misalnya ini nanti kita ambil misalnya di suatu kota itu terdiri dari beberapa
distrik gitu ya. Nah, distrik ini nanti kita ambil yang sekiranya bisa mewakili dari seluruh kota. Oh, ini misalnya terdiri dari pinggiran dan perkotaan. Nah, kita ambil yang pinggiran ini sudah ada, yang perkotaan sudah ada, yang di tengah kota. Ya, sehingga nanti harapannya ini sudah mewakili keseluruhan. Ini yang stratified random sampling tadi, yang per strata ya. Baca ini yang SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini yang sistematik tadi. Saya katakan kita butuh kita ambil yang setiap angka ganjil atau genap saja. Oke, berikutnya kita mungkin masuk ke non probability sampling. Nah, kita pahami dulu saja. Jadi non probability sampling ini dia tidak punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang pertama adalah convenience sampling. Jadi intinya itu yang ketemu aja lah, yang ketemu. Jadi saya ketemu di mall gitu, kita minta jadi sampel ya, jadi sebenarnya saya ya. Jadi memang tidak ada kriteria khusus ini. Kalau bahasa Jawa ya sak penake dhewe ya. Ya up to peneliti, siapa aja yang ketemu diambil. Nah, bedanya apa dengan purposive sampling? Kalau purposive sampling itu kita sudah punya kriteria, sudah punya tujuan, sudah punya judgment atau yang akan kita ambil itu siapa. Misalnya teman-teman, saya melakukan penelitian nih. Ada nggak yang minat bekerja di Belanda atau di luar negeri, menjadi perawat di luar negeri? Nah, kalau berminat berarti masuk kriteria penelitian saya lakukan interview atau saya jadikan dia sebagai sampel saya. Tapi kalau dia tidak minat ke luar negeri ya berarti nggak saya ambil, karena dia tidak memenuhi kriteria penelitian saya. Nah, maka saya tidak ambil. Dan kalau ada beberapa kriteria mungkin maka kita tanyakan semuanya, baru itu kita ambil. Namanya purposive sampling. Kemudian ada kuota sampling ya. Kuota sampling ini dari kerangka sampel yang ada itu kan ini ada yang warna merah, kuning, biru, putih. Nah, masing-masing kita ambil sehingga nanti harapannya bisa mewakili ya, kuotanya sudah terpenuhi sampai jumlah sampelnya terpenuhi ya, jumlah besar sampelnya. Terus ada snowball sampling. Snowball sampling ini biasanya digunakan dalam penelitian yang misalnya agak sensitif ya, misalnya penderita AIDS atau terkena virus HIV. Nanti kita tanya dari penderita A ke penderita kenal nggak ada yang lain temennya ke B, dari B ke C sama D, dari D nanti ke E dan seterusnya. Jadi ketok tular bahasa Jawanya. Itu snowball sampling. Nah, untuk mengetahui perbedaan yang lebih signifikan dari teknik sampel, nanti kita akan lihat dari sini dulu ya. Nah, dari sini dulu bisa kita lihat. Kalau probability sampling itu tentu sampel kita ambil secara acak, kita pilih secara acak. Kemudian tadi sudah kita sampaikan setiap individu punya peluang yang sama. Kemudian peneliti menggunakan teknik ini ketika mereka ingin menjaga kalau sampelnya itu tidak ada bias ya, tidak bias. Oke. Kemudian peneliti ingin mendapatkan sampel yang akurat dan juga finding the correct audience is not simple. Jadi memang intinya kalau mau melakukan ini tuh nggak mudah ya. Jadi cari audiens yang benar itu bukanlah yang mudah. Kalau non probability ini memang dipilih berdasarkan judgment atau pilihan atau keputusan pertimbangan subjektif dari peneliti, dan tentu tidak punya peluang yang sama. Jadi subjektivitasnya tinggi. Bias sampel itu tidak menjadi concern dari peneliti. Kemudian biasanya
digunakan atau bermanfaat kalau digunakan pada lingkungan yang punya ya hampir mirip-mirip gitulah ya. Terus tidak merepresentasikan atau mewakili populasi secara akurat. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Kalau kita ingin benar-benar mengeneralisir itu ya kita pakainya yang probability sampling karena dia bisa mewakili populasi. Terus kalau ini cari auditnya tentu lebih mudah. Kalau yang probability cari auditnya agak susah. Nah, kita lanjut ke sini ya. Ini perbedaan lagi yang lebih detail dari probability. Kalau dari aspek ini ya, populasi yang lebih besar itu memang bagusnya pakai probability. Kalau yang non probability, nah di sini pemilihannya berdasarkan subjektivitas peneliti. Nama lainnya atau istilah lainnya adalah metode random sampling. Kalau ini adalah non-random sampling. Populasi dipilih secara acak, kalau ini tidak secara acak. Terus bisa diambil konklusifnya ya. Kalau ini lebih ke arah penelitiannya itu lebih ke arah mengeksplor, mendeskripsikan atau bahasanya atau penelitian yang non eksperimental ya, eksploratory. Dan seterusnya. Di sini nanti dari segi waktu tentu lebih lama ya. Kalau yang non probability tentunya lebih cepat. Terus ini juga biasnya sedikit, yang ini biasnya bisa besar. Hipotesis kalau probability itu memang sudah ada penelitian sebelumnya yang sudah dimulai. Terus tujuannya adalah untuk membuktikan hipotesisnya. Sedangkan kalau yang non probability biasanya hipotesis itu muncul setelah kita melakukan penelitian. Jadi ini memang cocoknya memang untuk penelitian kualitatif ya. Sedangkan untuk ini penelitian kuantitatif. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita lihat secara perbedaan. Mungkin ada lagi ya untuk yang perlu ditanyakan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa bertanya. Nah di sini juga Bapak sampaikan link ya. Kalau teman-teman ingin belajar langsung dari ini PubMed, karena sumber kita memang kita usahakan yang valid ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana penjelasannya di sini di materi yang PubMed ini. Teman-teman bisa langsung merujuk ke contoh penelitiannya. Jadi misalnya untuk convenience sample itu dilakukan oleh si siapa Robil, nanti klik di sini keluar ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana penggunaannya. Kuota sampling ya di nomor 7 ini Larkin. Nah, gitu ya. Walaupun di sini memang sudah dibuat ringkasannya. Teori, contoh dan juga sumbernya. Jadi kalau kita ingin melihat langsung lebih mudah. Snowball ya, simple random, sistematik, langsung by example ya, by contoh. Nah, sehingga ini teman-teman bisa membaca sendiri nanti untuk lebih detailnya. Jadi sudah Bapak share di link ini ya, di channel kita. Oke, channel populasi dan sampel. Oke, ini perbedaan yang lain tadi sudah, nanti ini masuknya di video yang pertama tadi. Oke, mungkin cukup ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, intinya kalau mau bagus ya pakai yang probability sampling ya. Dan tentunya nanti ada trik-trik agar kita bisa menerapkan. Oke, mungkin harapannya ini bisa membuat visualisasi buat teman-teman semuanya untuk memahami teknik atau teknik sampling atau cara pengambilan sampel. Maaf kalau ada kesalahan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.